sebagai bagian dari anggota ke masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam sejarah tersebut selalu ada ingatan, selalu ada kebiasaan, selalu ada nilai yang dipertaruhkan bersama, dan itu menjadi pengetahuan yang menjadi acuannya ketika dia bertindak. Seperti yang dikatakan oleh pihak terkait tadi, bahwa individu sudah memiliki predisposisi tentang Pak Prabowo sehingga memenangkan hal ini. Justru hal ini yang ingin saya juga terangkan, bahwa dalam proses berpikir itu enggak semata-mata sebab akibat, tetapi juga dia dibentuk oleh kebiasaan. Dan warga Indonesia kita tahu semua, Pak Prabowo juga tidak hadir begitu saja. Dia punya sejarah 2 kali menjadi kandidat presiden, sekali menjadi kandidat wakil presiden, kemudian sekarang menjadi pemenang. Yang menarik adalah individu itu adalah individu yang cerdas. Rakyat itu cerdas. Cerdasnya di mana? Dia melihat, dia hidup di dalam sejarah kehadiran Pak Prabowo dalam panggung politik. Dan kita semua tahu apa sejarah tersebut. Dalam dua kali pemilihan sebelumnya, Pak Prabowo menunjukkan naluri berkuasa yang sangat agresif. Naluri tersebut tiba-tiba hilang begitu beliau kalah pada tahun 2019 dan masuk menjadi tim pemerintahannya Presiden Jokowi. Selama 5 tahun agresivitas itu seperti dijinakkan. Dan apa yang kita lihat kemudian, Pak Prabowo kehilangan agresivitas kekuasaan yang kita kenal sebelumnya. Tiba-tiba dia berasosiasi dengan ketokohan Pak Jokowi yang belusuan, yang kalem ini. Dan dalam akhir periode pemerintahan Pak Jokowi, beliau menyatakan akan meneruskan seluruh politik yang pernah dijalankan Pak Jokowi. Jadi kita melihat ada proses perubahan atau penjinaan dari agresivitas kekuasaan sebelumnya melalui keikutsertaan Pak Prabowo pada pemerintah ini. Tiba-tiba sejarah berevolusi dari agresif menjadi kalem. Dan yang kalem ini kemudian diikuti juga dengan seluruh proses pada pemilu yang kita lihat Pak Prabowo berjoget. Bahkan ketika beliau diserang pada debat presiden pun, beliau tidak merespon secara agresif. Jadi rakyat tiba-tiba mengasosiasikan bukan hanya dengan Pak Jokowi, bukan hanya dengan semata-mata dengan bansos dan tetapi juga dengan sesuatu yang nyaman, yang tidak akan mengganggu sebagaimana 2 periode pemilu sebelumnya, di mana Pak Prabowo dianggap akan mengancam, akan menimbulkan ketakutan. Waktunya Ibu sudah. Ya. Boleh saya menyimpulkan sedikit, memberi tambahan? Baik, justru karena beliau menang dalam keadaan seperti ini, cukup dengan berjoget, cukup dengan makatan Mas Anies. Kita melihat bahwa sebetulnya rakyat yang cerdas itu, kecerdasannya bukan diisi oleh pengetahuan politik, tetapi pengetahuan kultural bahwa pemimpin itu enggak perlu pemimpin yang pinter atau pemimpin itu pokoknya yang cool kira-kira. Dan Pak Prabowo kemenangannya justru di situ. Tetapi itu justru masalah untuk saya sebagai psikologi sosial. Karena seperti yang saya bilang bahwa kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan angka yang akan menentukan 5 tahun ke depan. Dia juga bersambung dengan sejarah politik sebelumnya, sekaligus akan menentukan sejarah masa depan politik Indonesia. Karena kita tiba-tiba menerima kemenangan yang diperoleh bukan dari pengetahuan politik, bukan dari kebutuhan untuk meletakkan kedaulatan rakyat sebagai sebuah
rumus kemenangan yang nantinya akan dipraktekkan oleh kandidat-kandidat berikutnya. Baik, waktunya Terima sudah kasih. habis, Ibu. Terima kasih. Silakan. Sudah boleh keluar. Baik. Terima kasih atas keterangannya. Belum dijawab. Terima Yang kasih. Mulia. Sudah dijawab secara umum tadi Bapak. Ya. Oh begitu kan? Ya. Yang mengenai konsep hukum KKN itu belum dijawab. Begini, Prof. Saya adalah psikolog sosial. Dan yang saya amati adalah apa yang ada yang kelihatannya formil di atas, ada hukum, regulasi, undang-undang, tapi bukan itu yang saya amati. Tapi apa efeknya itu, apa yang dimengerti oleh masyarakat, oleh individu. Ya, sudah cukup Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih.